Airin Naye 7. Oke, Airin bilang apa? Setan juga minder sama bapak ini. Bingung. Sangean memang betul nih, jadi Rudi Sange aja namanya. Gila. T kalau itu. Udah mau kiamat dunia nih. Gila kalau itu. Gila kalau ini. Gila woi kalau ini. Woi. Halo guys. Jumpa lagi dengan Om Cipto dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Jadi kita tetap konsisten mengkepo-kepoin komentar-komentar netizen. Betul. Berbagai berita ya. Tapi berita kali ini cukup mengagetkan, menjijikkan, menggemaskan, bikin kesal. Iya. Jadi ada berita dari Purwokerto tentang hubungan incest antara ayah dengan anak gadisnya. Ya. Tapi kalau aku bilang sih ini bukan hubungan incest yang sukarela, tapi karena memang pemerkosaan. Bayangin itu anak mulai diperkosa itu sejak 2013. Mati woy. Dan sudah melahirkan 7 bayi yang dikorbankan dikubur hidup-hidup. Wah, gila kan guys. Kita nonton dulu videonya. Ya om, ya om. Ke paranormal minta cepat kaya, incest sama anaknya. Pelaku incest di Purwokerto temui paranormal pada 2011. Rudi mau kaya, harus bersetubuh sama anak kandung. Mati woy. Kalau sampai hamil, bayinya juga mesti dikubur hidup-hidup. Pas woy. Dia pun tubui anaknya sampai lahirkan 7 bayi. Gila. T kalau itu. Udah mau kiamat dunia nih. Gila kalau itu. Gila kalau ini. Gila woy kalau ini. Jahat banget nih bapaknya nih. Anak gadisnya sendiri dikorbankan. Oke guys, selanjutnya kita mau coba baca komentar-komentar dari netizen. Apa pendapatannya? Sorry. Iya, enggak benar pendapatnya. Komentar dari sudut pandang mereka. Ya. Atas peristiwa ini om. Oke, kita bacain dulu deh komennya apa nih. Yang pertama om, dari Andi_Aimas354. Andi. Oke, kita baca komen dari Andi. Kata dia, bahayanya dukun bisa menyesatkan manusia. Ya, di mana-mana yang tidak logik itu memang sudah harus ditinggal ya. Dunia sudah sampai ke AI, udah sampai modern begitu, Iya, dia nggak ngerti om, om kayak gini mah dia ngerti. Iya. Dia kerja dukun, makanya dia ke dukun. Ya dukun ini juga harus diperiksa nih. Maksudnya dukun menyesatkan banget. Dukun menyuruh dia mensetubui anak gadisnya sendiri. Iya. Dan kalau sudah lahir, bayinya dikubur hidup-hidup. Sebagai korban. Gila banget. Gila. Jadi itu. Cucunya sendiri berarti ya? Cucunya lah. Bisa anak, bisa cucu karena iya, dua-duanya korban kan dua-duanya. Iya. Aduh, paling kasihan sih anak gadisnya ini. Anak gadisnya waktu diperkosa itu kan masih umur 13 tahun ya? 13 tahun apa tadi itu katanya. Mati. Om, ada komentar dari Om. Entar lu. Ini kronologisnya gimana? Kok polisi bisa mengungkapkan? Kok bisa terungkap kasus ini ya? Oh, ya ini Om. Jadi berawal dari mana nih? Awalnya hebat banget nih polisi. Begini, Om, kabar ya? Ya kita harus bacakan juga supaya penonton kita juga nggak membingungkan nanti. Ya, jadi Om, mana sih Om? Nih, ini ada pekerja Om, 2 orang selamat sama siapa sih tadi itu? Oke, aku udah bisa nangkap. Jadi ada 2 orang pekerja. Ya. Sedang meratakan tanah. Ya, bekas kolam. Bekas kolam. Ketika mereka meratakan tanah. Ya, lagi nyangkul katanya. Kesangkut-sangkul itu ada kain. Jadi ternyata kain itu berisi kerangka bayi. Ya, betul. Diserahkanlah ke polisi. Ya. Kemudian polisi dibawa ke RSUD apa gitu tadi. Dicek lah. Dicek. Ternyata itu memang benar kerangka bayi manusia. Betul. Dan ditelusuri oleh polisi. Ini hebat nih, apresiasi juga buat Pak polisi yang di Purwokerto. Sanggup menelusuri sampai ketemu pelakunya. Jadi polisi itu menelusurinya lewat
siapa yang tinggal di tempat itu. Jadi tanah itu pernah ditempati, Ya. pernah dibangun gubuk oleh saudara Ya, si saudara Rudi ini tadi pernah tinggal di sana lah oleh dia. si pelaku yang bernama Rudi ini. Dari situlah ketahuan Dia minta keterangan sana sini sini, ngakulah yang anaknya. yang Ya. korban pemerkosaan itu. Betul. Oke, selanjutnya kita baca komen-komen dari netizen. Ya, berikutnya Om dari Tata Wisnu. Kata Oke. dia, yang aku nggak ngerti itu 7 kali hamil lalu melahirkan, yang membantu melahirkan siapa? Si ibu. Ibunya nggak bisa bebas dong ini. Jadi kaki tangan bapaknya, cari selamat aja dong, bilang diancam akan dibunuh. Anak sendiri, matanya pasti sudah beberapa kali menangis mengharap pertolongan ibunya. Tapi ibunya juga kepingin kaya dengan omongan si bapak suaminya. Oh, menurutnya 7 kali melahirkan bayi dan ke-7-7 itu dibantu oleh istri. Jadi istri dari si Rudi artinya ibu dari anak gadisnya, korbannya itu. Ya. Jadi 7 kali melahirkan, 7 kali dibantu, 7 kali, artinya 7 kali menguburkan bayi itu hidup-hidup. Nggak tahu yang ngubur apa enggak, karena dia tuh membantu persalinannya Om. Oh gitu. Jadi Ya. ibu itu tahu kejahatan yang dilakukan oleh suami dan Dia anaknya. tahu lah, dia yang bantu persalinan. Nah, cuman alasan dia diancam mau dibunuh. Ibu ini. Kalau Ya bisa juga itu sebagai alasan aja supaya bebas dari hukuman. Artinya di bawah ancaman. Masa 7 kali tega ya. Tega Iya. ya. Ya kalau sampai pengen kaya, otak ibunya udah rusak juga berarti Om. Kalau cuma pengen kaya ngorbanin anak juga dia berarti. sadis ya. Mati, oi. Aduh, ada lagi nggak komen yang lain? Ada Om, dari Persada. Oke, Persada. Udah sampai bayi ke-7 masih nggak kaya juga. Tolol dari awal udah salah. Iya betul kata Persada. Si Iya. bapak ini alasannya pengen kaya, kemudian cari dukun yang menasihati harus mengeluarkan bayi sendiri dengan hubungan incest dengan anaknya. Iyalah. Kemudian sudah sampai 7 kali melakukan itu, artinya 7 bayi yang dikorbankan, nggak kaya-kaya juga. Ini memang tolol, bapaknya tolol dari Iya awal. benar kan, dari awal tolol gini. Maksudnya dari awal tololnya kan dari awal sudah persyaratannya suruh hamili anaknya, terus suruh dikubur hidup-hidup kalau melahirkan. Itu kan sudah tolol Om. Dari awal, nggak usah yang ke-7 deh, yang pertama. Ditambah lagi udah Nah. 7 nggak kaya-kaya juga. Nah, ya lengkap. Aduh. Ada lagi nggak yang lain? Ngeri banget nih beritanya. Nih Om, dari vintagejeus.home. Oke, dari vintage apa bilangnya? Masa nggak bisa mikir, itu kan anak sendiri dan cucu sendiri. Alasan aja lah buat pembenaran tindakan dia. Nah, ini Oh. aku lebih setuju dengan ini ya, masuk akal. Bisa jadi pelaku ini memang melakukan pemerkosaan terus-menerus karena korbannya tak berdaya dan tidak melapor atau di bawah ancaman. Jadi sekarang dia bikin alasan itu ajaran dari si dukun. Bisa juga begitu ya. Ya kan pengakuan dia di polisi karena itu Om. Aduh, Ya, jahat. maksudnya itu nggak bisa, itu kan anak sama cucu dia sendiri katanya. Ya kata Om tadi, itu anak cucunya loh. Iya. Anaknya ya, begitu. Cucunya dibunuh kayak gitu. Coba. Wih. Kok tega. Woi, bingung Manusia apa saya. setan ini bukan manusia. Bingung kalau saya mau nyebut ini apa Om. Nih Om, ada K_ca. Oke, kaca. Ada kemungkinan cuman cari alasan, padahal emang nafsuan. Kan, kalau ngikutin dukun, setelah 1-2 tahun nggak berhasil, dia harusnya balik ke dukun itu buat cari cara lain. Ini malah terus-terusan ngelakuin. Nah, Padahal udah terbukti nggak kaya. Emang niatannya mau memperkosa itu. Nah, Nggak habis pikir. Anak kanu sendiri itu loh Pak. Ya Allah, ngapa dunia gini amat? Kata dia. betul kan? Menurut dugaan gue juga kayak gitu. Jadi dia alasan aja, alasan disuruh dukun. Padahal emang dia pelaku kejahatan. Emang jorok otaknya, memang terus-menerus memperkosa anaknya. Sampai 7 bayi dikubur. Gila benar woy. Jahat. Aduh, binatang ini banget. Mati woy kalau itu. Nih Om, dari Airin Naye 7. Oke, Airin bilang apa? Setan juga minder sama bapak ini. Woi, Betul juga. woi maksudnya- ngeri, saya tunjuk, woi, begitu sama dia. Nggak, Om. setan aja nggak sekejam itu maksudnya. Teo. Ini apa? Dirul Nurul. Gambaran aja. Ini memang di bawah nalar. Sampai segitu kejamnya seorang ayah memperlakukan putrinya. Betul Om.
Sampai diistilahkan setan aja minder Benar. lihat si Rudi ini. Iya, betul. Gila lu, Rud. Woi, gila Rud lo, gila bet Rud. Aduh. Teo orang ini. Nih Om, dari Irfan Reves. Oke, Irfan bilang apa? Kayak enggak, malu iya, masuk penjara iya, masuk neraka dapat golden buzzer. Nah, Tadi ya. ya betul juga. Maksudnya Ya. segitu banyak yang sudah dikorbankan, anak sekaligus cucunya sendiri. Iya betul. Kemudian masa depan anak gadisnya, ya kan? Rasa malunya, terus kalau tujuannya mau kaya, kaya tidak, malah masuk penjara. Betul. Benar. Hancur kan malah dia. Enggak ya, aku yang paling kasihan tuh putrinya loh. Masa depan putrinya itu kan kalau dia umur 12-13 tahun itu kan berarti kan antara SD atau SMP ya. SMP ya. Ya, SMP Kan itu. rusak masa depan Oh anak ya itu. pasti rusak Anak Om gadisnya. kalau itu. Aduh. Mati hoy. Nih Om, Ada lagi. dari Budianti 25. Budi, apa dibilangnya? Hamil 7 kali apa nggak ketahuan gitu? Nah, ini juga timbulin tanda tanya. Kalau dia hamil 7 kali ya, orang hamil kan kelihatan. Gede perutnya. Iya. Apa dia nggak keluar rumah? Kemungkinan itu kali Om, kemungkinan Om. Pasti nggak keluar rumah lah kayaknya Om. Di pedesaan sini ya. Ya nggak tahu di mana ya desa atau tidak. Nggak tahu ya kalau geografisnya nggak tahu deh di mananya pastinya gitu. Jadi kota Purwokerto. Iya, maksudnya lingkungannya Om. Kayak Om tadi kayak Iya, iya. ya desa atau kota ya nggak tahu ya kita gitu loh. Ya logikanya 7 tahun. Bukan 7 tahun, 7 kali hamil. Ya berarti 7 tahun dong. Belum tentu. Ya Itu 9 dari bulan lahirnya. 10 tahunan, itu dari 2013 pemerkosaannya. Oh iya betul. Sekarang udah 2023. Jadi Iya. udah 10 tahunan. Iya maksud aku Jadi tuh. udah 7 kali hamil, Iya. kok nggak ketahuan sama tetangga perut Iya. besarnya waktu Iya. Ketika mengandung, apa ini anak didekap, apa diumpetin. diumpetin dalam rumah terus. Aduh, Iya. ngeri banget ini. Woi ngeri woi. Nih Om, ada komentar yang Om bilang tadi Om dari Ivone Latu Mahina. Oke, Ivon Latumahina, Ambon ini. Gimana tumbuh kembang anaknya nanti? Nah, itu. Miris banget. Ya itu, jahat banget ini. Ini, aduh, hukumannya harus berat. Oh iya. Dia merusak masa depan anak gadisnya. Bunuh juga. Ya, itu kan memberikan, ya, membunuh cucu sekaligus anaknya. Aduh, Mati woi, bingung jahat woi. banget, jahat. Mati woi. Hukuman ngeri. apa yang cocok ini? Nggak ada yang itu ya, ngomen tentang hukuman dia ya. Belum nanti Om. Aduh. Nih, dari Anggazul. Oke, Katanya, Angga Zul. rugi sangne an aje pura-pura mau kaya. Tuh kan? Dia. Saking kesalnya tuh orang namanya dia jadi Rudi Sange. Iya, Rudi Sange. Apa? Ya katanya Rudi Sange, kata dia ini, alah lu sangean aja, kata dia, pura-pura mau kaya, kata dia. Ya, tuh. Padahal Sange kan ada obatnya. Ada Dia kan istri. bisa penyaluran. Iya, ada istri juga dia. Apalagi punya istri. Iya. Memang dasar inilah. Tapi masuk akal. Nggak tahu juga ya. Aduh, ngomongin orang ini jadinya. Bukan. Siapa nggak kesal berita kayak gini? Aduh, gila. Ada seorang bapak yang kayak gini, tega banget sama anak gadisnya. Aduh, miris. Ya, itu kan istri ketiga dia, Om ini, Om. Tapi itu anak kan anak kandung. Iya, betul. Anak kandung dari istri ketiga. Oh, berarti memang Nah, itu maksud aku tadi. Jadi ngomongin orang nih aku maksudnya. bukan. Memang si Rudi ini memang Hobi kawin. hobi kawin ini aja istri yang ketiga. Iya. Tahu bingung. Sangean memang betul nih, jadi Rudi Sange aja namanya. Astagfirullah. Leo, Aish. dari Joanisma Ayu. Oke, Johan bilang apa? Mau karya ya kerja lah, Pak. Otak itu diciptakan untuk berpikir, bukan hiasan doang. Ah, elah, kata dia. Mau saking keselnya itu. Wah, caps lock kok gede semua huruf dia ini. Ya memang betul, kalau mau kerja kalau mau kaya ya Kak, kerja. Iya benar. Jangan percaya dukun bilang ini bilang itu. Kalau dukunnya memang itu, dukunnya kaya dong. Iya kan? Jadi tapi Om, alasan orang begitu biasa Om dukun itu Om. Ini nggak bisa untuk saya ilmunya. Itulah otak. Sekarang udah nggak begitu bisa. dukun itu. Kalau saya nggak bisa karena saya yang punya, harus Ini sebenarnya gini ya. Anda, kata dia. Ini salah satu faktornya orang jadi jahat begitu. Itu kan pernah aku bilang ya, orang menjadi jahat itu kan step by step. Nggak mungkin orang tiba-tiba jadi jahat. Ya. Memang si Rudi ini sangean. Istrinya aja udah istri ketiga, ya kan?
Udah gitu dia mulai belajar jahatnya itu karena aman pertama, anaknya nggak bisa melapor atau pasrah, ya kan? Jadi semakin hari semakin ketagihan, semakin lakukan sampai 10 tahun dan anak bayi yang dilahirkan sampai 7 yang udah dikorbankan. Iya, benar. Aduh. 7 loh itu. 7 itu Om. Ya harusnya, aduh mak, Rud, kerja. Wah gila sih kalau ini. Memang pemalas, udah pemalas sangean lagi. Jahat banget ya, ih. Wah gila kalau ini. Bingung gua menyebutnya ini apa Om. Memang mau kiamat dunia ini. Nih Om, ada komentar dari Huset 610. Kata dia, si paranormal juga harus dipidana, harus didalami juga. Apa ada pasien lainnya yang didorong melakukan perbuatan tersebut? Nah, setuju. Setuju. Kalau emang Rudi alasannya itu nasihat atau usul dari dukunnya itu juga harus telusuri. Jangan-jangan ada pelaku lain yang melakukan hal serupa karena nasihat si dukun itu. Jadi ini sebenarnya ini gini loh. Enggak, sorry Om, aku potong ya. Atau jangan-jangan berkata Om, ini sange doang. Jadi ngambil hitamkan. Alasannya disuruh dukun. Bener itu. Berarti dukunnya ini harus dicari nih. Bener apa enggak? Bener enggak ente nyuruh dia begini? Hah? Ya enggak? Betul. Iya. Ini gimana ya? Harusnya ini apa ya? Apa Om? Keberagamaannya kurang. Kalau dia kalau belajar agama minimal ya, dia belajar agama, kan ada nasihat-nasihat atau paling tidak hati nurani itu kan bisa berkata, ya jangan lakukan itu, ini anakmu. Aku ini mau ketahui gimana Om? Maksudnya, iya dengan dia ke dukun itu udah membuktikan dia itu nggak percaya Tuhan Om. Orang percaya Tuhan nggak main ke dukun Om. Sesimpel itu sebenarnya, ya nggak sih? Mati logikanya. Mati udah logikanya orang ini. Mati, woy. Memang sangean ini. Jadi dukun itu cuma alasan aja. Iya makanya itu ini harus dicari si dukunnya Om. Yang jadi kambing hitam ini kalau kata dia disuruh paranormal tadi. Pasti polisi harus sampai ke situ. Cuman berita kita kan belum sampai ke situ. Iya, kalau memang dia kata dia benar dia nyuruh, tindak juga dukun. Oh iyalah. Iya. Jangan-jangan ada pasien dukun yang lain yang sama melakukan itu. Iya, karena perintah dia kan gila itu Om. Kita nyutubuhin anak kita sendiri, kalau hamil disuruh kubur hidup-hidup. Kan gila perintah itu. Pantas saja setan aja minder sama dia katanya. Gila Lebih kejam dari setan. Gila kalau ini Om. Nggak bisa, pokoknya nggak berhenti ngomong gila ini dari tadi Om. Karena gila ini Om. Kenapa kita... Oke lah. Ada lagi nggak? Udah, kayaknya cukup Om. Makin ngomong gila-gila terus aku Om. Ya jahat. Jadi gini guys. Kita udah baca komen-komen dari netizen ya. Rata-rata netizen tuh berpendapat bahwa bapak ini, Pak yang namanya Rudi ini, sampai dia namain Rudi Sange ini. Jadi, si Rudi ini memang punya apa ya? Kurang lah ada nih. Memang jahat otaknya, sampai rela, sampai tega melakukan hubungan incest kepada anaknya yang waktu itu masih SMP atau SD lah ya, umur 13 tahun. Sampai sekarang baru ketahuan oleh polisi. Jadi makanya kalau kita bisa lihat di lingkungan kita, kalau tidak kuat dalam keberagamaan, cobalah bergaullah, berkelompoklah, berorganisasilah hal-hal yang positif. Bersosialisasi lah ya. Ya, entah itu pengajian, entah itu pokoknya kumpulan-kumpulan keagamaan yang bisa membangkitkan iman, yang bisa menasihati. Jangan percaya dukun. Ya betul. Yang mau kaya dukun aja nggak kaya-kaya, ya kan? Oke guys, terenyuh kita membaca berita ini. Sampai di sini dulu komen-komen kami, kepo-kepo kami tentang komentar-komentar ini ya. Oke, sorry kalau ada kata-kata kami yang kasar atau apa, tapi ini memang sangat miris. Ya, saya sebagai manusia biasa bereaksi, jadi ini reaksi saya. Maaf kalau agak berlebihan. Naluri kemanusiaan kita terusik. Ya, segitu aja ya guys. Tolong kalian subscribe supaya kita semua bisa dapat menambah wawasan. Supaya hidup kita lebih berwarna. Oke? Ya, sampai di sini dulu.
Jumpa kita dalam acara Kakek Bokep. Bye-bye. Aduh, bye-bye-nya aja lemas gua. Mati gila ya Om. Jahat banget, anjing. Gila kalian ya, oi. Wah, bingung oi aku mau dari sudut pandang mana Om. Maksudnya Ini sulit Om nyari. Enggak, ini hukumannya dikubur hidup-hidup juga dia. Potong itulah lernya. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Aduh, Mak jahat banget. Ih. Oke guys, sorry. Ih, lu ini masih rekaman ya? Masih. Aduh. Ya udah.